Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Ini sekian kalinya kita bertemu. Hari ini kita belajar tentang dua kepribadian. Sebelumnya kita masuk dalam firman ini, kita doa dulu. Bagi saudara yang sakit, saudara pegang sakit saudara. Bagi yang sedang bermasalah, pegang dada saudara. Saya akan doakan saudara. Tuhan, campur tangan-Mu selalu luar biasa untuk mereka semua. Kuasa-Mu yang bekerja selalu luar biasa. Urapi kami, urapi anakmu tidak bisa apa-apa. Ini ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, beri hikmat-Mu dan alakar budi-Mu untuk kami semua, supaya kami dipulihkan. Kami yang sedang punya masalah, Tuhan jamah Tuhan. Tuhan, kami yang sedang sakit, Kau tolong kami apa-apa. Hari ini biar Engkau pulihkan semuanya. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kami semua dan membawa kami penuh dengan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul dua kepribadian. Kita ambil dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saat Tuhan memberkati, Allah memberkati mereka, Tuhan berfirman pada mereka, beranak cucu, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Tanpa sadar Tuhan perintahkan kita untuk menaklukkan, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Dengan kata lain, berkuasalah, taklukkanlah. Bumi ini milik Tuhan. Saat bumi ini milik Tuhan, Tuhan tempatkan manusia. Disitulah Tuhan ingin manusia berkuasa atas bumi ini. Bukan iblis yang berkuasa atas bumi. Bahkan iblis berkata kepada Yesus, kalau kamu sembah aku, maka bumi ini aku berikan. Itu ditertawain oleh Tuhan. Karena apa? Bumi ini bukan miliknya iblis, tapi miliknya Allah yang diberikan kepada manusia. Hari ini kita belajar tentang kedua kepribadian. Tuhan menciptakan kita dengan keteraturan, dengan keberadaan kita. Tanpa sadar melalui suatu proses saudara kita itu jadi berubah. Kalau sebelumnya kita belajar tentang dua kepribadian ganda itu sering disebut istilah multiple personality disorder. Adalah kondisi di mana seseorang memiliki kepribadian lebih dari satu. Kepribadiannya bisa langsung berubah drastis dan sangat berbeda dari kepribadian sebelumnya. Kepribadian ganda dikenal juga dengan sebutan gangguan identitas disosiatif. Sebenarnya sebagian orang pernah mengalami disosiatif ringan, misalnya melamun atau hilang arah ketika sedang mengerjakan sesuatu. Namun kepribadian ganda adalah bentuk dari gangguan disosiatif yang sudah berat. Kepribadian ini muncul di luar kepribadian mereka sesungguhnya. Kemunculan inilah dinamakan kepribadian ganda, termasuk ganda campuran. Yesus tidak memiliki dua kepribadian, tapi Yesus mempunyai dua natur. Satu natur pribadi, yaitu natur sebagai manusia, satu lagi sebagai Allah. Salah satu ciri gejala yang dinamakan bahwa orang memiliki ciri kepribadian ganda yaitu merasa seperti dirasuki ketika kepribadian akan berganti. Beberapa orang mengalami kondisi seperti kesurupan, tidak bisa mengontrol emosi. Sering saya ketemu dalam pelayanan. Yang lalu saya di Banyuwangi, orang itu punya 5 kepribadian. Ada yang 2, ada yang 3, lebih daripada 1. Kenapa itu muncul? Kita akan belajar kenapa itu muncul. Tapi ciri-ciri kepribadian ganda itu bagaimana?
Waktu saya pelayanan, lihat ada orang itu begitu sayang kepada orang tuanya, tapi pada sisi tertentu saat kepribadian itu muncul, dia tidak peduli keadaan orang tuanya, kondisi bagaimanapun dia tak peduli. Ada yang begitu sayang kepada binatang, pada titik tertentu dia begitu kejam terhadap binatang. Dengan kata lain, dia punya kepribadian ganda. Kehidupan kita sering juga mengalami hal yang sama. Seperti contohnya, saya beri contoh. Kita dalam hati kita bicara dengan hati kita, jawab dengan hati kita juga. Itu kepribadian ganda mulai muncul. Kemudian level kedua, bukan dari hati tapi dari mulut. Mulut kita ngomong sesuatu, bicara sesuatu, dijawab sendiri dengan mulut kita. Saya kasih contoh, kayak umpamanya dia pergi jalan-jalan, dia berkata, waduh, aku kok lupa ya, aku ambil barang ini kok lupa, aku lewat ini kok lupa. Kemudian dijawab sendiri, waduh, memang saya ini bodoh, aku kok bisa begini. Dengan kata lain, dia bertanya, bicara sendiri, dijawab sendiri. Itu adalah dasar-dasar kepribadian ganda. Dosen yang ketiga, pertama, hati dengan hati dijawab, hati dijawab dengan hati dijawab. Kedua, mulai mulut berbicara, dijawab dengan mulut. Yang ketiga, mulai namanya terobsesi. Terobsesi dengan pekerjaan, tanpa sadar memberikan waktu hidupnya semuanya kepada pekerjaan itu. Dia tidak bisa menikmati hidupannya dia, dirinya sendiri, kepribadiannya mulai bergeser. Juga ada orang pelayanan, dengan pelayanan mulai mencari pujian, tanpa sadar kepribadian dia saat bertemu dengan orang lain, dia sudah mulai berubah. Kalau dia dulu orangnya rendah hati, saat ketemu dengan teman-temannya yang hidupnya penuh dengan kekayaan semua, dia tanpa sadar muncul kesombongan, muncul itu. Dengan kata lain, kepribadiannya mulai bergeser atau dua kepribadian. Ada satu lagi, saya pernah melayani orang itu berkata, Pak, doakan suami saya. Kenapa? Suami saya sudah punya pil atau pria idaman yang lain. Pada suaminya seorang pria, dia sudah punya anak 3, tapi dia nyeleweng dengan seorang pria yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena kepribadiannya mulai bergeser atau punya kepribadian ganda. Bagaimana kepribadian ganda itu bisa masuk? Ketakutan yang terjadi terus-menerus atau fobia. Perasaan yang tidak nyaman, yang tidak diketahui dari mana asal, yang akhirnya menuju daya khayal atau ilusi. Contohnya, saat di kamar dia mengalami ketakutan. Di kamar mandi takut pada benda-benda tertentu yang pernah membawa dampak negatif pada masa lalunya. Takut ketinggian, di jalan sepi juga ketakutan, jalan gelap juga takut, pergi ke kebun binatang, pulangnya sudah membayangkan binatang itu, lalu ketakutan terhadap binatang-binatang kecil. Pada akhirnya menuju kepada ilusi atau daya khayal yang berkelebihan. Kalau binatang itu pasti geli, kalau binatang kecil pasti geli. Binatang buas kalau menggigit, mengaum, menakutkan, tapi ia tidak digigit, dan itu dibawa terus dalam daya khayalnya dia. Saat daya khayal itu mulai muncul juga tanpa sadar. Saat itu dipupuk, akhirnya akan menjadi kepribadian ganda. Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tanpa sadar, roh perbudakan itu muncul. Kenapa? Karena ilusi dan daya khayal semuanya itu istilahnya fobia.
takut pada binatang, sudah membayangkan sesuatu yang belum terjadi, yang tidak akan terjadi, dia sudah membayangkan seakan-akan itu terjadi dalam hidupnya. Itu akhirnya mulai apa? Dia ngomong sendiri, bicara sendiri, jawab sendiri. Sampai sadar kita juga alami yang sama. Kalau saudara alami itu, saudara ada kepribadian ganda. Mungkin kepribadian ganda mungkin ringan atau berat. Saudara paling tahu. Contoh kedua, persoalan yang tak kunjung selesai dan proses berkepanjangan atau trauma. Kenapa itu dua kepribadian muncul? Karena proses persoalan yang tidak kunjung selesai dan proses berkepanjangan atau trauma. Waktu kecil mungkin saat ini, contohnya ya, waktu kecil diperlakukan tidak adil, sering melihat orang tuanya dipukul, ingin protes terhadap orang tua yang berkelakuan salah tapi tidak punya kemampuan untuk protes, hingga kemudian jadi masalah, disimpan-simpan terus hingga menjadi trauma, sehingga sering diperlakukan seorang wanita padahal ia seorang pria, atau sebaliknya, seorang pria diperlakukan menjadi wanita dan seorang wanita diperlakukan dengan menjadi seorang pria, atau dengan kata lain kalau wanita dikatakan tomboy, kalau pria dikatakan dia ganti sama dengan tomboy ya, banci. Kalau pria dikatakan banci, kalau wanita dikatakan tomboy ya. Itu persoalan karena kenapa bisa jadi tomboy, wanita bisa jadi seorang pria, jadi istilahnya tomboy, karena waktu terjadi trauma pada waktu masa kecil. Juga contoh yang berikutnya, sering dicumbu atau mengalami pelecehan seksual, baik orang tua maupun orang sekelilingnya. Kadang orang tuanya tidak bisa konsensus dengan hubungan dengan suami istri, jadi dia curahkan kepada anaknya. Anaknya dicium bukan sekedar ciuman, tapi berupa cumbuan seksual, sehingga anaknya pada saat dewasanya dia seksualnya semakin tinggi. Kenapa? Karena dilecehkan, kepribadiannya mulai bergeser atau kepribadian ganda. Aslinya dia tidak mengalami demikian, karena diperlakukan demikian jadi demikian. Saat menghadapi masalah yang sama, trauma ini akan muncul bagaikan bom waktu yang besar dan siap meledak, dan bisa ditemui pada orang yang kawin cerai, pembunuh, perampok, atau bunuh diri. Ketiga, orang itu tertutup dan suka menyimpan atau introvert. Ia suka melamun dan suatu kepribadian yang lain masuk dan menguasai tubuh orang itu. Ia bisa terjadi pada orang periang maupun orang tertutup yang kadang menutup dirinya, dan untuk menyalurkan sesuatu yang ada dalam hatinya sudah terlalu besar dan lama, ia akan menangis, marah-marah yang tidak tahu alasannya kenapa, menangis juga tidak tahu alasan kenapa, teriak-teriak, tertawa sendiri tanpa sebab yang jelas. Sering saya ketemu dengan orang itu malam saat sendiri dia sering menangis, tapi dia tidak tahu kenapa dia bisa menangis. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luka dalam dirinya. Kalau itu berkepanjangan, dia akan menjadi kepribadian ganda. Contoh lagi, kelihatannya ia suka bergaul atau supel, tapi dalam dirinya cenderung tertutup. Ia selalu menutup masa lalunya kalau orang lain mengungkit masa lalunya. Ia menjadi marah, ia membuat benteng anaknya, suami, istri mereka harus begini diatur secara ketat dan detil, sehingga dalam diri anak dan suaminya atau istrinya kepribadian sendiri akan hilang. Kenapa? Karena diatur. Saya pernah ketemu dengan orang itu cerita, Pak, saya kembar, satunya laki, saya perempuan.
kakak saya yang kembaran saya laki itu lebih disayang orang tua. Tanpa sadar saya menjadi seorang tomboy. Saya ingin jadi laki supaya apa? Saya terima namanya kasih sayang. Kepribadian ganda itu mulai muncul, saudara. Kalau kita sedang hadapi demikian, kita perlu pemulihan. Ini sekian, saudara. Nanti kita berapa hari lagi kita akan lanjutkan kepribadian ganda ini. Kita doa, Tuhan, kami bawa seluruh pelayanan hari ini di dalam tangan-Mu, kuat kuasa-Mu yang bekerja selalu luar biasa. Haleluya, haleluya, jamah kami semua ya Bapa. Demi nama Yesus, penuh kesyukuran, makasih. Amin.